Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Kebetulan malam hari ini saya ditemani oleh saudara rohani saya, Bang Teguh. Yang mana seperti biasa kita akan membahas kajian-kajian dalam ilmu tasawuf. Nah, malam hari ini saya sudah menggambar bahkan ya grafik mungkin nantinya. Nah, judulnya saya juga bingung ini Bang Teguh. Mau dikasih judul apa? Tapi nantilah ya, kalau masalah judul yang penting saya ngejelasin dulu. Nah, begini teman-teman. Dalam ilmu tasawuf ada 3 fase penting, yaitu disebut taholi, tahali, tajali. Di mana taholi ini adalah suatu proses pembersihan hati dari sifat-sifat tercela, iri, dengki, ujub, ria, takabur, hianat, dan sebagainya. Sedangkan taholi pengisian sifat-sifat baik, itu sifat-sifat Tuhan ke dalam batin si orang tersebut. Tapi ini harus dikosongkan dulu, harus dibersihkan dulu ya Bang Teguh ya ini. Nah, setelah dikosongkan barulah diisi gitu. Kalau ibarat gelas dibersihkan, dicuci gitu kan. Setelah dicuci barulah diisi dengan air yang baru. Nah, selanjutnya setelah melewati fase ini, apabila orang tersebut berizki, dia bisa naik ke dimensi selanjutnya, yaitu adalah tajali, di mana tersingkapnya cahaya Tuhan, di mana dia menjadi wadah daripada Tuhan itu sendiri. Tapi dia bukan Tuhan, gitu. Tapi dia beserta dengan Tuhan itu sendiri. Karena dia sudah suci, sudah bersih, dia bisa menyingkap tabir di balik dirinya sehingga Tuhan bertajali kepada orang tersebut. Contohnya dalam Al-Quran bahwa Allah bertajali kepada gunung gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, fase-fase ini hanya bisa dilalui ketika seorang salik atau seseorang murid telah memasuki metodologinya. Nah, inilah metodologi waris. Fase ini dapat tersentuh apabila telah masuk ke dalam metodologi ini. Metodologi ini diisinya apa isinya? Yang pertama baiat. Baiat itu penanaman nur iman dan nur Quran. Praktek mutu qobla anta mutu. Dimatikan kamu secara hakikat, ditanamkan nur iman dan nur Quran. Begitu. Setelah kalian dimatikan, setelah kalian baiat, ada kurikulumnya, ada metode yang harus dilanjutkan. Apa? Zikir sendiri. Gitu. Seumpama zikir sendiri ini berbuah, teman-teman, nanti teman-teman dengan sendirinya gejolak batin akan mendorong kemana? Ke zikir jemaah. Gitu. Jadi teman-teman kesini itu bukan akal, dorongan akal. Karena kurikulumnya setelah saya melaksanakan zikir sendiri, saya harus lanjut zikir jemaah. Nggak gitu. Kalau itu didorong karena nafsu, pengen segera menuntaskan, nggak bisa. Gitu. Nanti ada buahnya dari sini, ada dorongan dari batin. Gitu. Memang awalnya dari pikiran dulu untuk melaksanakan zikir jemaah. Lama-lama kelamaan, zikir jemaah ini menjadi kebutuhan. Nah, setelah dari zikir jemaah ini berbuah, nanti larinya akan kemana? Akan ke proses suluk atau tapa brata. Gitu. Disinilah seseorang menjadi petapa. Disinilah seseorang menjadi sage mode. Jadi seorang sanin. Nah, ini. Nah, apabila dia berbuah dari suluknya, ujungnya dia pasti akan berkorban, berabdi, berbakti untuk Tuhannya. Gitu. Nah, teman-teman,
Jangan disangka bahwa kita sudah suluk, gitu kan. Kita sudah berabdi berbakti, kita telah ada di posisi ini, gitu. Apalagi ini, gitu. Jangan disangka, gitu kan. Kita sudah menjadi tajalli Tuhan. Karena kita sudah suluk, sudah berkorban berabdi berbakti, saya sudah melalui fase tahali. Jangan disangka ke situ, jangan dipikir ke situ. Sebenarnya teman-teman bisa tahu sendiri kalau teman-teman katakan sudah maksud ya, sudah masuk sekolah ini, teman-teman bisa membuktikan sendiri apakah metodologi semua ilmu di dalam sekolah ini teman-teman sudah hakul yakin membuktikan atau hanya sebatas teori. Jadi disinilah akan lahir ilmu hakul yakin. Di fase inilah ilmu hakul yakin itu akan lahir. Kalau di fase ini fase teori ilmiah, hanya sebatas pintu gerbang supaya teman-teman mau memasuki ini. Nah, teori ilmiah ini harus teman-teman buktikan. Begitu teman-teman masuk ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Gitu. Teori ilmiah ini. Dan Al-Quran juga dibuktikan di sini, teman-teman. Gitu. Selanjutnya nanti ini ada teknologi dari Tuhan. Itu tidak akan kita bahas, kita hanya membahas ini. Nah, teman-teman, untuk bisa pembersihan jiwa ini harus benar-benar berbuah dari sini, dari sini, dari sini, sampai dari sini. Gitu. Tipsnya buat teman-teman berbuah dari sini, dari sini, dari sini, dan dari sini, tipsnya apa? Jaga niat teman-teman. Begitu niat teman-teman bergeser, yang semula ilahi anta maksudi waridoka matlubi bergeser menjadi pengen kaya, pengen teknologi Tuhan. Oh, hancur, gak akan sampai ke sini. Gitu. Pengen punya kekuatan Tuhan, gak akan. Tujuan kita tetap ke sini. Rahmat, ridho. Ini dapat, itu dapat. Geser ini gak dapat. Tips dari saya. Percaya gak percaya terserah. Tapi teman-teman harus membuktikan. Gitu. Nah, dari fase-fase inilah teman-teman akan tahu barangnya. Rahmat dan ridho itu. Gitu. Misalkan di sini ada rahmat dan ridhonya loh. Dari sini misalnya. Di sini ada rahmat dan ridhonya. Di sini juga ada rahmat dan ridhonya. Di sini ada rahmat dan ridhonya. Di sini juga ada rahmat dan ridhonya. Terus di sini juga ada rahmat dan ridhonya. Semakin ke sini semakin besar. Semuanya tak terhingga, energinya tapi makin besar. Gitu. Kalian geser ini rahmat dan ridhonya, yang ada kalian di sini posisinya terus aja di sini. Walaupun teman-teman udah berabdi berbakti mati-matian berkorban harta benda jiwa, karena dalam Al-Quran berkorban dengan harta dan jiwamu, kalian sudah habis duit, ngorbanin anak istri dan sebagainya, tapi kalian salah posisi ini, niat ini, tetap kalian di sini. Jamin itu nggak akan naik ke sini. Gitu. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kalian di sini adalah syafaat dari Rasul, dari pewarisnya Rasul. Gitu. Mending kalau kalian dapat syafaatnya. Gitu. Karena kalau misalkan kalian salah niat di sini, tujuan kalian bertindak untuk berkorban berabdi berbakti ternyata tidak selaras nantinya dengan walia mursyida itu, dengan guru mursyid itu. Guru mursyid maunya ke sini, gitu kan? Karena teman-teman bergeser niatnya,
sehingga tanpa kalian sadari, karena itu halus ya, gitu. Tanpa kalian sadari sebenarnya kalian bertolak belakang dengan guru, gitu. Guru padahal memang guru awalnya ke sini, kalian ngikutin ke sini. Ternyata guru tuh di suatu momen berbelok ke sini. Kalian tetap lurus dengan manifestasi interpretasi akal kalian salah, gitu. Nah, disinilah perlu menjaga niat dan kesertaan kita, gitu kan, dengan channel frekuensi Tuhan itu sendiri. Apalagi kalau teman-teman posisi jauh dengan jahirnya, itu akan sangat rentan. Kecuali teman-teman sudah menemukan di balik dari guru jahir itu, pasti teman-teman tetap terbimbing dan akan selaras dengan guru, gitu kan. Walaupun terlihat jahirnya kalian bertolak belakang dengan guru, tapi sebenarnya kalian selaras, gitu. Gimana ya ngejelasinnya? Bingung. Tapi ya ini apa ya? Intinya yang itu tuh di fase praktek ya. Ya, gitu kan. Yang jelas teman-teman harus hakul yakin dulu, makanya harus ngikutin metodologinya dulu. Jadi kan harus hakul yakin ini, gitu kan. Tapi ini semua saya jamin kalau kalian bergeser ini hancur-hancuran. Mati-matian kalian berkorban, hancur-hancuran. Melenceng, gitu kan. Gak akan sefrekuensi dengan Tuhan. Jadi yang mengontrol kalian disangka Tuhan padahal iblis. Masalahnya apa? Di sekolah ini iblisnya lebih ngeri daripada orang pada umumnya, gitu. Ibaratnya iblisnya udah iblis senior. Kalau kalian sudah memasuki ilmu tasawuf, berbeda dengan orang yang belum baiat, belum mutu qabla anta mutu, tidak memasuki fase ilmu tasawuf, metodologi waris dan sistem yang mutak ini, jurignya si iblisnya, si setannya, si hantunya itu yang level kroco, ya. Tapi kalau teman-teman masuk ke sini, itu sudah pemain gede semua, gitu. Karena kalian sudah masuk ilmu ke dalam. Tujuannya ke sini, ke Tuhan. Kan ngeri, gitu. Jadi bisa saja perbuatan kalian berkorban, berabdi, berbakti sebenarnya tidak masuk hitungan, sia-sia, gitu. Biasanya karena apa? Salah niat. Bergeser niat kalian, gitu. Jadi kalau ibaratkan ini busur, ini 0 derajat, kalian geser aja dikit dari sini. Nah, tidak kena sasaran. Iya. Kan kalau beri perlebar jadi jauh, gitu kan. Padahal kalian tuh harus nyenter, gitu kan, ke sini, gitu kan. Gara-gara ngegeser aja berapa derajat, hanya kecil. Atau harusnya ke sini, gesernya kecil saja, melenceng, gak senada, gitu kan. Nah, itu yang bisa terjadi. Jadi tips dari saya, gitu kan, ketika teman-teman memasuki ilmu ini, jaga ini. Visi misi guru itu adalah alat jolokannya. Tapi tetap jangan lupa bahwa yang dijolok bukan visi misi guru, tapi apa? Rahmat dan ridho. Visi misi guru, walia, mursida, visi misi mursid itu adalah alat jolokan, bukan yang dijolok, gitu. Yang dijolok tetap rahmat dan ridhonya, gitu. Melalui visi misi guru, banyak yang bergeser, banyak tumbang karena tidak sadar ini, niat ini yang dijaga. Akhirnya begitu sampai di sini dia gak membuktikan apa-apa, gitu. Dia memahami ilmu tasawuf ini hanya sebatas di mana, di sini, masih di teori. Gak ada, aku yakin buat dia gak ada. Kenapa? Kenapa dia berabdi berbakti tapi serasa jalan di tempat? Karena apa? Padahal dia udah berbakti berkorban, tapi kenapa ngerasa jalan di tempat? Karena apa? Karena ininya goyang. Ininya, niatnya gak di kesini. Bisa niatnya pengen dituakan di sekolah ini. Bisa niatnya karena pengen terlihat orang, berabdi berbakti. Atau apa? Bisa karena ya banyak lah, ditunggangi nafsu, ditumpangi nafsu, halus gitu. Bisa karena saya ke surau
itu karena pengen ketemu sama teman-teman gitu kan. Ya itu gak apa ya, sebenarnya itu bergeser. Kalau kamu teman-teman renungi, bahwa itu bergeser. Yang seharusnya kita ke surau itu untuk menjolok rahmat Tuhan dengan cara berangkat ke surau gitu. Bertemu teman-teman. Kalau ibarat cinta itu yang berbalas itu ya cinta yang tulus gitu kan. Nah gitu, jangan ada ketumpangan yang lain-lain gitu. Inilah ilmu tasawuf ini. Geser sedikit goyang, geser sedikit goyang. Makanya kita harus pintar-pintar dalam menjaga titik ordinat ini, tujuan ini, goalnya harus dijaga. Jangan sampai bergeser kemana-pun. Gitu. Guru itu pengennya, goal seorang guru itu pengennya kalian sampai ke sini gitu. Gitu. Bukan apa ya? Bukan malah jalan di tempat gitu kan. Prestasi guru tuh kalian. Jadi goalnya guru tuh kalian mengenal Tuhan sampai ke sini, sampai kepada makom gurunya. Itu goal guru, itu keberhasilan guru gitu. Makanya kasihan kalau di sini terus gitu kan. Akhirnya apa? Dengan orang yang posisi di sini, yang selaras dengan gurunya, dan secara jahir bertemu, si ini, orang ini yang di posisi di sini, dan orang yang posisi di sini akan bentrok, clash. Dan orang-orang yang di sini sama akan clash. Padahal dia ngerasa berkorban, berabdi, berbakti. Gitu. Ini bisa ngecek setrum ini. Ini gak ada Tuhannya gitu. Gak percaya ya, makanya harus dibuktikan sendiri ya Bang Teguh ya. Karena ini ilmu hakul yakin gitu kan. Dia juga sama kok, saya sama-sama berabdi berbakti katakan di posisi ini gitu. Geraknya ini sama dengan ini gitu. Walaupun geraknya sama, bergeser ini ya. Tetap kalian gak naik, tapi malah jalan secara horizontal, gak vertikal. Gak naik makom ke sini begitu. Ya mungkin itu sih judul pembahasan malam ini gitu. Kita gak bahas masalah teknologi di sini karena jangan sampai teman-teman mau masuk sekolah ini karena tergiur ini udah salah dong, ya kan? Kan saya juga mengenalkan ini. Kalau kita hidup kalian teman-teman tujuannya ke sini, pasti ini juga dapat. Dan kalau teman-teman sudah mendapatkan ini, sebenarnya gak peduli ini, serius. Gak peduli, bodo amat lah mau bisa menguasai teknologi atau enggak. Yang penting saya mendapatkan rahmat dan ridho Tuhan gitu. Nah itu mungkin yang bisa saya jelaskan Bang Teguh. Barangkali ada masukan tambahan nggak kira-kira di gambar ini? Ya sedikit menambahkan yang sudah cukup yang dijelaskan Bang Teja, jelas terang benderang ya, bahwa memang proses metodologi tarekat di sekolah kita itu ya harus melewati fase baiat. Nah, di mana baiat itu ya penanaman nur iman dan nur kitab. Setelah baiat ya nanti dikasih apa? Istilahnya Pelajaran. Dikasih tugas lah ya. Dikasih tugas ya. PR itu zikir sendiri, zikir jamaah suluk, dan di situ itu sebetulnya itu adalah proses adaptasi juga ya. Ya. Karena jika kita hanya sekedar mengerjakan tanpa tahu tujuannya untuk apa juga percuma gitu kan. Ngapain. Baiat, zikir jemaah itu zikir bersama-sama ya. Ketika kita melaksanakan sesuatu secara berbarengan itu biasanya daya ledaknya tinggi ya. Bahkan Imam Ghazali menyampaikan kalau zikir jemaah itu seolah-olah memukul batu secara bersama-sama. Cas lah gitu ya. Nah dari zikir itu berbuah suluk. Di dalam suluk itu ya pembuktian nanti. Suluk itu apa Bang Teguh? Suluk itu ya tapa berata ya. Jadi sage mode. Jadi seorang sanin. Nanti kayak Naruto kayak seperti itu. Mana itu proses yang sangat luar biasa lah. Sangat luar biasa.
Karena semuanya ternyata harus bertapa gitu kan, harus melalui petapaan gitu kan. Nah, Ya dari literasi mana juga ya, agama mana juga betul. petapaan. Tapa, meditasi, itikaf katanya gitu kan. Dan semua itu harus dilaksanakan. Tapi ini tapanya tapa yang intensif ya. Gak bisa saya buka juga di sini. Nanti teman-teman harus masuk dulu baru kita jelaskan gitu kan. Dari suluk itu ya nanti buahnya kita diberi kesadaran bahwa kita setelah mempelajari ini semua itu kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, berarti kan dari sini, dari bayat, kita tuh diajarkan ini. Ini tuh apa sih? Teknik belajar cara nyambung. Supaya kita nyambung pada Tuhan. Setelah kita diberikan channel dan frekuensinya. Jadi bukan zikir sembarang zikir gimana kita, Ya, bukan. gitu. Bisa. Tapi gitu kan. zikir yang tersambung. Yang diajarkan di situ bukan hanya syariat bacaan zikir, tapi syariat di batinnya nanti bagaimana gitu kan, di zikir ini. Nah, lanjut ke tadi itu ada tahali ya. Taholi. Nah, taholi itu proses pembersihan, pengosongan. Dimana ya itu rasanya dibersihkan itu sakit. Berarti dari sini pasti ketemu ini ya. Ya. Orang yang bayat itu berarti kan orang yang sudah beriman. Nah, orang yang sudah beriman itu pasti diprosesnya itu di saat hidup di dunia akhiratnya ya. Karena dia sudah mati secara hakikat, sehingga neraka yang harusnya nanti terkonversi ke dunia saat ini. Disinilah dibersihkan, makanya mulai dari sini neraka nih. Setelah kalian bayat neraka nih, gitu kan. Dimana rizkinya dimurnikan, amalnya dimurnikan, pengetahuannya gitu. Semua dibersihkan. Makin kesini makin gede nerakanya ya Bang Teguh ya, gitu. Makin kesini makin neraka. Kenapa dibersihkan? Karena tidak ada dosa sebiji jarah pun yang tidak dihisab. Itu. Kita kan ya selama hidup gitu, tidak mungkin tidak melakukan dosa. Ya. Dan prosesnya itu di taholi. Dimana ketika semua, karena dosa itu adalah yang menutupi hijab antara kita dengan Tuhan. Nah, ketika setelah dibersihkan dan memang sudah bersih, masuklah ke fase tahali, di mana diisi dengan hal-hal yang baik. Disinilah turun-turun ilmu qadim, ilmu ke dalam dada, penambahan nur kitab di sini diisi terus. Dan murni itu dari Tuhan. Itu melalui pengalaman empiris kita. Syariatnya kita gerak, hakikatnya ini masuk ilmu. Dan yang terasa banget itu di sini itu persisnya kita tuh sadar bahwa kita tuh cuma dikehendaki gitu kan. Udah bukan atas kemauan sendiri. Dan penambahan ilmu itu terasa. Jadi langsung tersadari gitu kan. Oh ini. Jadi teman-teman bakal, ini yang dimaksud dalam Al-Quran itu. Oh ini loh, Al-Quran itu menyatakan begini. Oh ini tuh. Dan yang nyata itu dulu sebelum masuk sekolah ini kita baca terjemahan atau ayat itu ya flat gitu. Gak ada getaran, flat. Oh gitu, sekarang ternyata. Maksudnya ke sini loh Al-Quran itu ternyata itu. Oh ini tuh ayatnya ke sini loh. Gak seperti yang diterjemahkan tafsir ini gitu. Karena setelah bayat itu kita ditanamkan alat pembaca juga. Pembacanya, software Quran gitu kan. Tapi jangan harap teman-teman langsung bisa menerjemahkan semuanya, enggak. Pasti setelah yang teman-teman jalani dulu. Jadi Al-Quran Mushaf itu tidak bertentangan dengan perjalanan teman-teman. Nah, teman-teman ya pengalaman pribadi sih. Maksudnya tak akan orang beriman itu tidak akan, jangan kau rasa kau sudah beriman jika kau belum pernah diuji dari harta benda, kekurangan buah-buahan. Wah itu harus keinjak itu ayatnya. Harus keinjak, beneran harus keinjak ayatnya, berarti benar gitu kan. Nyata. Nah itulah, tapi kita begitu melihat itu, loh ada ayatnya kayak gini. Apa ya, nangis, sedih, tapi sedihnya tuh, nangisnya tuh bahagia maksudnya tuh. Match dan dipahamkan dan juga. Dipahamkan oleh Quran. Jadi kita tuh aku yakin posisinya. Gitu. Luar biasa sekali. Gitu. Jadi inilah posisi pengisian. Nah, tajal ini posisi kita besertanya dengan Tuhan.
Jadi tajalli itu Allah ridho menampakkan dirinya kepada manusia yang dikehendakinya. Jadi posisi tajalli ini ya terserah teman-teman mau gimana, percaya juga. Disinilah kita, bukan engkau yang berbicara melainkan Tuhan, bukan dia yang memandang melainkan Tuhan, bukan dia yang melempar melainkan Tuhan. Barang siapa yang memasuki kekasihku, maka dia menyatakan perang terhadap aku. Gitu. Ini harus aku yakin teman-teman semuanya. Sehingga nanti lama-kelamaan di sini teman-teman bagaimana supaya menjaga agar teman-teman tetap ada dalam frekuensi Tuhan. Stay tune. Gitu. Nanti tuh supaya teman-teman senantiasa ada dalam frekuensi Tuhan, supaya teman-teman bisa jadi resonator Tuhan. Gitu loh. Itu ada tekniknya dan itu ada adaptasinya. Dari ini adaptasi ini, sehingga kita mengetahui algoritmanya, gitu. Dan tahu algoritmanya, kita harus siap-siap nih, gitu kan. Gimana nih, apa jolokan nih, gitu kan. Sekarang supaya saya terjaga, supaya frekuensi saya tetap ada di stay tune di channel itu, tetap terhubung, seperti itu teman-teman. Ya seru lah pokoknya, gitu kan. Ya semerawut hidup teman-teman pasti begitu masuk. Tapi ya akan tetap lebih nikmat ini, gitu. Walaupun di neraka, kalau kita beserta dengan Tuhan, ya gak akan dapat panas neraka, teman-teman. Begitu. Dan yang paling kerennya itu kita bisa menyelesaikan neraka itu di dunia ini. Nah itu, sebab bagi orang beriman neraka hanya beberapa hari saja. Karena kita sudah mati, neraka yang harusnya nanti terkonversi ke alam dunia. Jadi hadis itu benar, bahwa bagi orang beriman neraka itu hanya beberapa hari saja. Kalau gak mau baiat, gak mau mati sekarang, berarti berarti nerakanya nanti yang kekal juga. Gitu. Makanya kata moyang guru saya, Profesor menyampaikan bahwa Profesor Kadirun Yahya menyampaikan bahwa kalau kalian mau masuk neraka nanti udah jelas bakal masuk neraka, ya latihanlah masuk neraka dari sekarang. Gitu. Terus tadi saya mau bilang apa ya? Ya intinya seperti itulah teman-teman, bahwa di sini tuh semuanya wajib hakul yakin. Nah, supaya teman-teman cepat progresnya, begitu teman-teman setelah baiat. Di sini saya gak tahu ya yang udah baiat berapa banyak. Yang jelas tips-tipsnya gitu kan, supaya kita bisa selamat dalam adaptasinya, gitu kan, bisa benar, tidak tergeser dari adaptasinya. Tentunya hakikatnya dari ridho Tuhan itu sendiri, melalui ridho guru. Tetapi syariatnya buat teman-teman sendiri apa, jaga ininya, jangan sampai bergeser. Gitu. Kita ke surau bukan karena pengen ketemu teman-teman, bukan karena apapun, tapi karena rahmat dan ridhonya. Gitu. Dengan cara ketemu teman-teman di surau, dengan cara berabdi berbakti di surau. Tujuannya untuk ini. Nanti lama-kelamaan kan makin tahu barangnya. Semakin tahu barangnya, semakin pegang erat-erat ini, gitu kan. Supaya ini makin membesar. Begitu teman-teman. Mungkin itu ya, Bang Teguh, ada lagi nggak? Barangkali ada yang tambahin atau cukup? Cukup ya teman-teman. Nanti saya pikirkan juga judulnya untuk video ini. Tapi yang jelas semoga bermanfaat ya teman-teman, karena ini praktek ilmu keruhanian dan harus aku yakin. Kalau teman-teman mau jadi sanin mode, ya harus suluk gitu. Suluk ini juga ada yang gak berbuah, ada yang berbuah, ada yang enggak. Ada suluk sampai mau yang guru saya menyampaikan 5 kali suluk kalian gak paham-paham, sampai kepalaan tangannya. Karena ada buahnya di sini. Biasanya salah buahnya kenapa? Karena nggak geser, nggak kesini niatnya. Gitu. Atau bahan bakarnya kurang di sini, gitu kan. Pada saat ini juga ada pengorbanan di sini. Gitu. Tapi berkorbannya niatnya gak ini, salah juga. Gitu. Makanya penting ini dibuktikan. Semua ini omong kosong kalau gak dibuktikan. Gitu. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.